Halo Bapak dan Ibu yang ada di rumah, selamat datang kembali di channel Tua Lincah. Tempat kita belajar bersama untuk menjaga tubuh tetap sehat, aktif, dan bugar di usia matang. Bapak dan Ibu, setelah menyantap makanan yang lezat, apalagi di siang hari setelah makan siang, apa yang biasanya paling enak untuk dilakukan? Sebagian besar dari kita mungkin akan menjawab, langsung tiduran di sofa, selonjoran di atas kasur, atau duduk santai sambil memegang HP sampai tertidur. Rasa kantuk yang datang mendadak setelah makan memang terasa sangat nikmat dan sulit sekali ditahan, bukan? Banyak orang menganggap kebiasaan langsung rebahan setelah makan ini sebagai bentuk istirahat yang wajar dan tidak berbahaya. Padahal, saat kita baru saja menyelesaikan makanan, mesin pencernaan di dalam tubuh kita justru baru mulai bekerja ekstra keras untuk mengolah nutrisi, termasuk mengubah makanan menjadi glukosa atau gula darah. Ketika kita langsung berbaring atau tidur, terlentang begitu selesai makan, tubuh kita berada dalam posisi sangat pasif. Akibatnya, otot-otot tubuh tidak banyak bekerja, sehingga glukosa dari makanan yang diserap ke dalam aliran darah menumpuk lebih lama tanpa langsung digunakan. Kebiasaan rebahan ini juga bisa membuat proses pencernaan terasa lambat dan kurang nyaman di perut. Tapi tenang dulu ya Pak, Bu. Berubah menjadi lebih sehat bukan berarti Bapak dan Ibu harus langsung melakukan olahraga berat atau lari maraton setelah makan. Sama sekali tidak. Hanya dengan menyisihkan waktu sekitar 5 hingga 10 menit saja untuk melakukan beberapa gerakan ringan dan santai, kita bisa membantu tubuh tetap aktif. Otot-otot paha dan betis kita akan tergerak secara lembut untuk membantu menyerap glukosa sebagai energi harian. Mari kita simak bersama apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita setelah makan dan gerakan sederhana apa saja yang bisa Bapak dan Ibu coba mulai hari ini. Bapak dan Ibu yang dikasihi, pernahkah penasaran mengapa sih kadar gula darah kita secara alami akan meningkat setelah kita makan? Secara sederhana, setiap kali kita mengonsumsi makanan, terutama makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, roti, mie, atau kue-kue manis, sistem pencernaan kita akan memecah makanan tersebut menjadi bentuk energi paling mendasar, yaitu glukosa atau gula sederhana. Glukosa inilah yang kemudian masuk ke dalam aliran darah kita. Ketika glukosa mulai memasuki sirkulasi darah, pankreas di dalam tubuh kita akan melepaskan hormon yang bernama insulin. Bayangkan insulin ini seperti kunci otomatis. Tugas kunci insulin ini adalah membukakan pintu sel-sel tubuh kita, terutama sel otot, agar glukosa dari aliran darah bisa masuk dan digunakan sebagai bahan bakar untuk kita bergerak. Menurut panduan edukasi dari Kementerian Kesehatan RI dan Organisasi Kesehatan Dunia seperti American Diabetes Association, ketika otot-otot tubuh kita berkontraksi atau bergerak secara aktif, meskipun hanya gerakan ringan, otot memiliki kemampuan istimewa. Otot dapat mengambil glukosa dari aliran darah dengan jauh lebih efisien, bahkan membantu insulin bekerja lebih optimal. Namun jika begitu selesai makan, kita langsung memilih untuk rebahan atau tidur, otot-otot besar kita seperti otot paha, bokong, dan betis akan berada dalam posisi tidak aktif atau mengendur total. Kunci pintu sel otot tidak terketuk, sehingga penyerapan gula dari aliran darah berlangsung lebih lambat. Inilah mengapa melakukan aktivitas fisik ringan selama 5-10 menit setelah makan jauh lebih dianjurkan daripada langsung berbaring. Selain membantu mendukung kerja otot dalam menyerap energi glukosa secara alami, bergerak santai setelah makan juga membantu melancarkan gerakan usus, mengurangi rasa begah di perut, serta menjaga kesegaran tubuh agar kita tidak terserang rasa kantuk yang berlebihan. Berikut adalah 5 gerakan ringan setelah makan yang sangat mudah, aman, tidak membebankan perut, dan bisa langsung Bapak serta Ibu lakukan di dalam rumah atau halaman sekitar. Gerakan 1. Jalan santai. Gerakan pertama adalah bentuk aktivitas fisik yang paling alami dan paling mudah dilakukan oleh siapa saja. 1. Setelah selesai makan dan meminum air putih, berdirilah secara santai. 2. Mulailah berjalan dengan langkah yang perlahan dan santai di dalam rumah, mengelilingi ruang tamu atau di halaman rumah. 3. Biarkan kedua tangan mengayun dengan rileks di samping tubuh. 4. Jaga napas tetap teratur dan tidak perlu terburu-buru. Lakukan jalan santai ini selama 5 hingga 10 menit. Jalan santai mengaktifkan rantai otot-otot besar di tungkai bawah. Kontraksi lembut pada otot paha dan betis ini mengirimkan sinyal pada tubuh untuk mulai menggunakan glukosa hasil pencernaan sebagai bahan bakar aktivitas, sehingga kadar gula darah terkelola dengan lebih stabil. Jangan berjalan dengan tergesa-gesa, terburu-buru, atau bahkan berlari. Berjalan terlalu cepat sesaat setelah makan justru dapat mengganggu proses pencernaan di lambung dan memicu rasa mual. Gerakan 2, marching di tempat.
Jika area di dalam rumah terbatas atau cuaca di luar tidak memungkinkan untuk jalan-jalan, Bapak dan Ibu bisa melakukan gerakan jalan di tempat secara santai. 1. Berdirilah tegak dengan nyaman di dekat meja atau dinding jika membutuhkan tumpuan. 2. Angkat lutut kanan secara perlahan setinggi yang terasa nyaman, lalu turunkan kembali. 3. Angkat lutut kiri dengan cara yang sama, seperti gerakan berjalan di tempat. 4. Ayunkan lengan dengan lembut mengikuti irama langkah kaki. Lakukan gerakan marching di tempat ini selama 1 hingga 2 menit. Marching di tempat melibatkan otot paha depan, otot panggul, dan membantu melancarkan sirkulasi darah dari tungkai bawah kembali ke jantung tanpa memerlukan ruangan yang luas. Hindari mengangkat lutut terlalu tinggi hingga menekan perut yang baru saja terisi makanan. Cukup angkat lutut secara sedang dan santai. Gerakan 3, heel raise. Gerakan ketiga, fokus pada otot betis yang berperan penting dalam membantu sirkulasi darah dan penggunaan energi harian. 1. Berdirilah di belakang kursi yang stabil atau di depan dinding. 2. Letakkan kedua telapak tangan di atas sandaran kursi atau dinding untuk menjaga keseimbangan. 3. Perlahan-lahan angkat kedua tumit ke atas hingga berdiri jinjit di atas jemari kaki. 4. Tahan posisi jinjit selama 1 detik, lalu turunkan tumit kembali ke lantai secara perlahan. Ulangi gerakan jinjit ini sebanyak 10 hingga 15 kali pengulangan. Mengencangkan dan mengendurkan otot betis melalui gerakan jinjit ini mengaktifkan pompa kedua tubuh. Selain membantu otot betis menyerap energi glukosa, gerakan ini juga memperkuat sendi pergelangan kaki dan melatih keseimbangan tubuh Bapak dan Ibu. Jangan melakukan gerakan jinjit tanpa berpegangan jika keseimbangan belum stabil. Pastikan gerakan naik dan turun dilakukan secara mulus, bukan dihentakkan. Gerakan 4, sit to stand. Gerakan keempat ini menggunakan bantuan kursi untuk mengaktifkan otot-otot paling besar di tubuh kita, yaitu otot paha dan otot bokong. 1. Duduk di kursi yang kokoh dengan posisi punggung tegak dan kedua telapak kaki menempel di lantai. 2. Condongkan badan sedikit ke depan dari panggul, lalu dorong tubuh menggunakan otot paha dan bokong untuk berdiri tegak secara perlahan. 3. Boleh menyentuhkan tangan pada paha untuk membantu dorongan jika diperlukan. 4. Begitu berdiri tegak, tahan 1 detik, lalu tekuk kembali lutut dan turunkan pinggul perlahan untuk duduk kembali. Lakukan gerakan duduk berdiri ini sebanyak 8 hingga 10 kali pengulangan secara perlahan. Otot paha dan bokong merupakan tempat penyimpanan glukosa terbesar di dalam tubuh. Mengaktifkan otot-otot besar ini melalui gerakan duduk berdiri sangat efektif mendukung pemanfaatan glukosa setelah makan. Jangan menjatuhkan tubuh secara menghentak saat hendak duduk kembali. Turunkan tubuh secara terkontrol agar otot paha bekerja dengan baik dan aman bagi sendi lutut. Gerakan 5. Peregangan tubuh ringan. Sebagai gerakan penutup, lakukan peregangan tubuh bagian atas untuk merilekskan dada, bahu, dan pinggang. 1. Berdirilah dengan santai dan buka kedua kaki selebar bahu. 2. Tautkan jemari kedua tangan di depan dada, lalu dorong telapak tangan ke depan dan ke atas perlahan menghadap ke langit-langit. 3. Tahan posisi regangan di atas selama 5 detik sambil menarik napas dalam-dalam, lalu turunkan tangan secara perlahan. 4. Putar bahu ke arah belakang sebanyak 5 kali secara lembut. Lakukan peregangan rileks ini selama 1 hingga 2 menit. Peregangan ringan membantu membuka rongga dada, melancarkan aliran napas, serta memberikan efek menenangkan pada sistem saraf tanpa mengganggu proses pencernaan makanan di perut. Hindari meliukan badan terlalu ekstrem atau menekan area perut secara berlebihan. Peregangan harus terasa nyaman dan menyegarkan. Segmen 4. Tips tambahan. Selain membiasakan diri untuk bergerak ringan selama 5-10 menit setelah makan, ada beberapa tips harian sederhana yang sangat mendukung pengelolaan pola hidup sehat Bapak dan Ibu. 1. Perhatikan porsi dan komposisi makanan. Usahakan mengonsumsi makanan dengan porsi yang seimbang. Isi separuh piring Bapak dan Ibu dengan sayuran yang kaya serat, seperempat piring dengan protein berkualitas seperti ikan, tahu, tempe, atau telur, dan seperempat piring sisanya dengan karbohidrat. 2. Makanlah secara perlahan. Kunyah makanan dengan baik dan jangan terburu-buru saat makan. Makan secara perlahan memberikan waktu bagi otak untuk menangkap sinyal kenyang, sehingga mencegah kita makan secara berlebihan. 3. Batasi minuman manis. Kurangi konsumsi minuman yang mengandung gula tambahan tinggi, seperti es teh manis, sirup, atau minuman kemasan saat makan. Pilihlah air putih hangat atau teh tawar hangat. 4. Hindari tidur terlentang sesaat setelah makan. Jika Bapak dan Ibu merasa sangat lelah atau mengantuk,
Usahakan untuk tetap dalam posisi duduk tegak atau bersandar santai setidaknya selama 30 hingga 60 menit setelah makan sebelum memutuskan untuk tidur terlentang. 5. Jadikan rutinitas kecil yang konsisten. Ingatlah bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari jauh lebih berdampak bagi tubuh dibandingkan gerakan berat yang hanya dilakukan sesekali. Bapak dan Ibu yang dikasihi, rasa kantuk setelah makan memang merupakan hal yang sangat alami. Namun, membiarkan tubuh langsung rebahan dan tertidur sesaat setelah makan bisa membuat tubuh kita kehilangan kesempatan untuk mengolah nutrisi secara optimal. Dengan meluangkan waktu singkat 5 hingga 10 menit saja untuk melakukan gerakan-gerakan ringan yang sudah kita pelajari hari ini, Bapak dan Ibu sudah mengambil langkah aktif dan bijak dalam merawat kesehatan metabolisme harian. Aktivitas ringan ini bila dipadukan dengan pola makan yang seimbang, kecukupan waktu tidur, dan konsultasi rutin dengan tenaga kesehatan akan membantu menjaga tubuh Bapak dan Ibu tetap segar, terhindar dari rasa begah, serta mendukung kualitas hidup yang lebih baik di usia matang. Semoga panduan dan edukasi dalam video ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu di rumah. Jika menyukai video ini, jangan ragu untuk menekan tombol like, klik tombol subscribe, dan aktifkan ikon lonceng notifikasi agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan panduan kesehatan praktis lainnya dari channel Tua Linca. Silakan bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, teman-teman, atau kerabat tercinta yang punya kebiasaan langsung rebahan setelah makan. Dan mari tulis di kolom komentar, kebiasaan apa yang biasanya Bapak dan Ibu lakukan setelah makan siang. Apakah siap mencoba gerakan santai ini mulai hari ini? Terima kasih banyak sudah menonton. Tetap sehat, tetap aktif, dan salam Tua Linca. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.